Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, walaupun dalam kondisi pandemik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan yang pasti akan memberikan banyak manfaat dan mudah-mudahan akan menjadi sebuah diskursus yang menghasilkan sebuah narasi tentang kebangkitan bangsa sebetulnya. Jadi pada kesempatan sore ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi kalau diizinkan oleh moderator, saya mau sekalian sedikit men-share beberapa PPT, paling hanya 5 atau 6 PPT kalau dibolehkan. Silahkan Pak. Oh iya, sip. Karena ininya agak bukan agak lagi, memang cukup menarik. Baik, adik-adik mahasiswa, para hadirin yang berkesempatan hari ini menyimak di sesi yang bagus ini. Ini jelas kan ya? Udah jelas ya? Oke. Ada 3 peristiwa penting yang dilalui oleh bangsa ini. Pertama, peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yang beberapa hari lagi akan kita rayakan. Ini peristiwa yang maha penting yang membuat bangsa ini memiliki kedaulatan. Saat itu wilayah negara kita itu hanya kurang lebih sekitar 2 juta kilometer, bahkan kurang dari 2 juta kilometer sebetulnya, sekitar 1,9 juta kilometer. Peristiwa yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Ini saya tidak izinkan saya untuk sedikit menyombongkan diri sebagai orang Bandung. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno yang lama tinggal di Bandung, karena selain sebagai mahasiswa di kota Bandung, Bung Karno juga belajar menjadi seorang aktivis di kota Bandung. Peristiwa yang kedua yang dikenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, ini yang membuat negara bangsa kita menjadi bangsa yang memiliki wilayah jauh lebih luas dibandingkan ketika bangsa ini merdeka. Dari 1,9 juta kilometer persegi menjadi 5,4 juta kilometer persegi. Sehingga orang menyebutnya bahwa Deklarasi Juanda ini merupakan proklamasi kedua sebetulnya untuk bangsa Indonesia. Dulu ketika bangsa ini merdeka, wilayah kita di laut hanya sebatas 3 mil. Itu sesuai dengan aturan Belanda atau dikenal dengan Territorial Zee Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939. Sedangkan laut di antara pulau kita, kemudian di dalam wilayah kita itu bukan milik bangsa ini, itu milik dunia internasional. Tapi setelah Deklarasi Juanda 13 Desember, kita memantapkan bahwa wilayah Indonesia bukan hanya daratan saja, di lautnya bukan hanya 3 mil saja, tapi juga plus laut yang ada di antara pulau, laut yang ada di dalam kepulauan, sehingga total mencapai 5,4 juta kilometer, bahkan plus ditambah 200 mil kemudian ya. Deklarasi Juanda ini disampaikan oleh Insinyur Haji Juanda yang lama tinggal di Bandung, belajar menjadi seorang aktivis di Bandung, dan lama menjadi guru di Bandung. Peristiwa yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu peristiwa tahun 1982. Jadi ketika Deklarasi Juanda disampaikan, tidak serta-merta dunia menerima deklarasi tersebut, tetapi melalui proses akhirnya tahun 1982 Deklarasi Juanda tersebut dijadikan sebagai dasar hukum laut PBB atau yang disebut dengan kesepakatan PBB UNCLOS tahun 82, yang ketika itu disampaikan oleh Profesor Dr. Muhtar Kusumatnaja yang lama tinggal di Bandung karena sempat menjadi rektor Unpad di Bandung. Ya, jadi 3 peristiwa besar ini tokoh di balik peristiwa
besar ini itu punya pengalaman dan punya sejarah dengan Kota Bandung seperti itu. Di mana tahun 82 akhirnya deklarasi Juanda menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah hukum tentang hukum laut PBB yang kemudian diadopsi oleh beberapa negara menjadi sebuah undang-undang State Archipelago atau undang-undang negara kepulauan. Tapi sekali lagi, tidak semua negara sebetulnya meratifikasi undang-undang tersebut. Tetapi paling tidak PBB mengakui adanya konsep negara kepulauan. Ini 3 peristiwa penting. Nah, sebetulnya saat ini kita menantikan peristiwa yang keempat, yaitu kebangkitan maritim dunia, terutama setelah pandemi COVID ini. Ini sedikit saya ingin memprovokasi adik-adik mahasiswa, teman-teman muda. Setelah pandemi COVID ini, dunia berharap bahwa pemulihan ekonomi itu akan bersumber kepada kekuatan maritim. Nah, sehingga dunia berusaha menjadikan wilayahnya yang memiliki laut, terutama menjadi poros maritim dunia. Nah, kita tinggal menunggu peristiwa keempat ini apakah akan dideklarasikan oleh bangsa Indonesia atau oleh tetangga Indonesia. Tapi kita tinggal menunggu, sejarah akan berbicara kira-kira konsep poros maritim ke depan akan seperti apa. Nah, ketika merdeka, wilayah kita seperti ini yang dibatasi oleh garis-garis kepulauan. Ini bukan wilayah Indonesia, ini bukan Indonesia, ini Natuna yang selalu diperbincangkan, bukan wilayah kita. Ini wilayah kita hanya seperti ini. Tapi kemudian setelah merdeka, kita menjadi wilayah yang sangat luas dan strategis, dan ini mempengaruhi baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Sehingga sangat strategisnya wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan, menjadi proksinya dunia. Apalagi wilayah kita, wilayah yang sangat subur, terletak di Pacific Ring of Fire. Kemudian ini wilayah yang satu-satunya di ekuator yang dilalui oleh Great Ocean Conveyor Belt, sehingga menunjukkan bahwa wilayah ini wilayah yang sangat subur, wilayah yang sangat kaya, baik dengan sumber daya hayati, di airnya, di kerak buminya, dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya kita membuat wilayah pengolahan perikanan, kalau di dunia perikanan menjadi wilayah 11 wilayah pengelolaan perikanan. Konteksnya pada kesempatan sore hari ini adik-adik mahasiswa akan berbicara tentang kedaulatan. Ini yang harus menjadi PR kita, sehingga mudah-mudahan dari pertemuan sore hari ini bisa merumuskan sebuah konsep, sebuah gagasan bagaimana mempertahankan kedaulatan bangsa kita, bagaimana merumuskan konsep poros maritim, bagaimana membangun kesadaran dunia betapa pentingnya sumber daya laut untuk pemulihan ekonomi. Karena tantangan pandemik ini bukan hanya kesehatan, justru yang paling berat adalah tantangan ekonominya. Nah, sedikit dari mahasiswa, wilayah kalau kita berbicara kedaulatan, maka teritorial kita itu hanya sampai 12 mil. Itu catatan pentingnya. Tapi kalau kita bicara zona ekonomi eksklusif, kita diberikan kewenangan untuk mengelola. Sekali lagi, hanya untuk mengelola sumber daya hayatinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa kita sesuai dengan tujuan undang-undang. Tapi hukum internasional itu menyebutkan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelola di wilayah ZEE tersebut, maka negara lain berhak untuk mengelolanya. Nah, inilah yang sering dijadikan sebagai salah satu argumen konflik. Ini kita lihat dot-dot merah ini daerah-daerah konflik sebetulnya. Daerah-daerah di mana di situ banyak pelanggaran. Daerah-daerah di zona yang dianggap abu-abu, atau katakanlah untuk lebih mempermudahnya zona ekonomi eksklusif saja, atau kalau sore ini mau mengangkat topik tentang laut Natuna Utara atau laut Cina Selatan, kita bukan hanya sekedar berbicara atau mengklaim bahwa ini adalah Natuna Utara, bukan laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah walaupun
kesepakatan PBB tentang hukum laut di tahun 1982 sudah final tentang konsep negara kepulauan yang berbicara tentang dasar kedaulatan sebuah wilayah negara kepulauan sampai 12 mil serta punya kewenangan untuk mengelola sampai 200 mil. Tetapi tidak semua negara meratifikasi konsep tersebut. Termasuk dalam hal ini Cina tidak ikut meratifikasi. Dan yang kedua, problem yang akan kita hadapi adalah seberapa jauh kemampuan kita untuk mengelola zona tersebut. Karena catatannya, kalau sebuah negara tidak memiliki kemampuan untuk mengelola zona ekonomi eksklusifnya, maka negara lain berhak untuk mengelola wilayah tersebut. Pengelolaannya bukan hanya sekadar berbicara tentang sumber daya alam, tetapi lebih dari itu, ini menjadi sebuah wilayah yang sangat strategis yang menyangkut pertahanan dan keamanan. Itu hal pentingnya. Nah, itu sebabnya pemerintah sudah jauh-jauh hari, kalau kita berbicara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya hayati, sebetulnya menginginkan adanya kesepakatan pengelolaan bersama di wilayah ini. Kita mengenal rencana pemerintah dengan membangun SKPT atau Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Nah, kalau SKPT itu tidak jalan, maka itu akan sangat merugikan kita. Artinya bisa jadi kita dianggap sebagai sebuah negara yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ZEE-nya. Nah, disitulah pentingnya ketika kita melihat lautan, ketika kita melihat maritim, bukan hanya sekedar berbicara tentang sumber daya alam, tetapi kita juga harus berbicara dalam konteks diplomasi, dalam konteks pertahanan keamanan, dan dalam konteks ekonomi. Sejauh mana bangsa ini memiliki kemampuan untuk mengelola wilayahnya, seberapa besar bangsa ini punya keyakinan bahwa sebagai bangsa yang diberikan anugerah sumber daya alam yang begitu besar oleh Tuhan, itu juga bisa memberikan kemakmuran untuk dunia. Jadi bukan untuk bangsa kita saja, kita juga harus memakmurkan dunia, sehingga dalam konteks tersebut warga dunia akan berterima kasih dan akan sangat tergantung kepada kita. Itu konteks politiknya. Jadi kita dorong, mudah-mudahan dalam diskusi sore ini ada sebuah rumusan, ada sebuah gagasan yang kita sampaikan kepada pemerintah. Kita dorong bahwa wilayah yang sangat subur makmur ini, mari kita kelola secara arif dan bijaksana, di mana bangsa kita yang menjadi leadernya, dan pengelolaan ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran dunia. Jadi sudah saatnya kita berbicara lagi dalam konteks dunia, karena kita sudah memasuki era globalisasi. Kita sudah memasuki era di mana sekat-sekat dunia itu sudah sangat tipis. Nah, kalau kita sudah mampu berbicara seperti itu, maka wilayah-wilayah konflik tadi sebetulnya bisa dengan mudah kita selesaikan. Kita bangun bersama. Contoh misalnya, contoh yang sangat sederhananya, bahwa kawasan Natuna Utara misalnya menjadi sebuah kawasan ekonomi eksklusif di mana pengelolaannya itu di bawah kendali bangsa kita, tetapi bangsa yang lain bisa ikut serta untuk terlibat dalam konteks ekonomi tersebut. Nah, disitulah kita akan tampil menjadi bangsa maritim, menjadi bangsa-bangsa seperti nenek moyang kita, bahwa kita punya konsep untuk mengelola laut tersebut. Nah, itu mungkin adik-adik mahasiswa sedikit dalam konteks diskusi ini kita ingin mengajak bahwa sekarang dunia sudah sekatnya sudah semakin tipis. Jadi mari kita memasuki gelombang yang keempat setelah proklamasi kemerdekaan, setelah deklarasi Juanda. Proklamasi kemerdekaan dan deklarasi Juanda itu sifatnya adalah untuk kebangkitan bangsa ini. Kemudian peristiwa tahun 1982 atau UNCLOS 1982 itu konteksnya konteks global sebetulnya. Karena di situ putra terbaik kita, yaitu Pak Muhtar Kussumaatmadja, berhasil meyakinkan dunia tentang konsep negara kepulauan.
yang kemudian diadopsi oleh negara lain atau diadopsi oleh PBB. Nah, yang keempat, mari kita buat semacam konsep poros maritim, dan ini bukan hanya untuk bangsa kita, tapi dalam konteks global bahwa ini adalah konsep untuk dunia. Dan kalau sudah begitu, maka bangsa ini akan lahir menjadi pemimpin di dunia ini. Kalau kita bicara dalam konteks maritim, apakah itu layak? Harus sangat layak, karena pemegang sumber daya laut terbesar di dunia adalah bangsa Indonesia. Itu modal besarnya. Tinggal kita kawinkan antara sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya manusianya menjadi sebuah kekuatan, baik itu kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi. Terima kasih. Itu mungkin Pak Moderator. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan hasil yang tadi menjadi konsep dasar bagaimana membangun poros maritim dunia. Kita bicaranya poros maritim dunia, bukan poros maritim Indonesia, tapi poros maritim dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.